beberapa inovasi di tempat kerja atau bisnis dengan mengangkat salah satu kasus yaitu eh, tentang meningkatkan efisiensi proses penjualan barang dan bisnis online. Nah, dalam kasus ini kita memerlukan beberapa proses yang dimana proses itu ada empati, terus ada desain, terus ada ide, keempat ada prototipe, terus kelima itu ada tes, itu tahap terakhir. Nah, sebelum kita masuk pada proses-proses ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bahwa design thinking ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah dan menciptakan suatu solusi inovatif dengan memfokuskan pada suatu penggunaan unsur sentris. Nah, pendekatan ini sering digunakan dalam desain produk, layanan, dan proses, akan tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai konteks yang memerlukan pemikiran kreatif. Kita masuk pada contoh kasus. Nah, ini contoh kasusnya tadi untuk meningkatkan sebuah efisiensi proses penjualan dalam penjualan barang dalam bisnis online. Nah, untuk pemecahan masalah ini kita memerlukan beberapa proses. Yang pertama kita memerlukan proses empati test, yang dimana proses ini bertujuan untuk memahami pengguna atau pemangku kepentingan dalam masalah. Terus dalam tahapan ini kita harus benar-benar memahami masalah dari sudut pandang pengguna atau pemangku kepentingan. Terus melibatkan wawancara, observasi, dan pengumpulan data untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang masalah yang perlu dipecahkan. Nah, contohnya tadi masalah dalam peningkatan proses penjualan online. Nah, empati ini, dengan menggunakan empati ini, kita harus memulai dengan memahami pelanggan dalam penjualan online dan pembeli. Terus melakukan suatu wawancara, survei atau observasi untuk memahami masalah dan tantangan yang mereka hadapi dalam proses penjualan online. Terus ketiga, identifikasi atau mencari titik lemah dalam proses penjualan online yang mungkin menjadi hambatan bagi pelanggan atau penjual. Nah, itu proses empati dalam penjualan online. Terus ketiga ada design. Design ini suatu proses pembentukan problem statement dari proses empati. Nah, hasil dari empati ini adalah suatu pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah. Sedangkan problem statement ini suatu pernyataan yang jelas tentang suatu masalah yang perlu dipecahkan. Misalnya, bagaimana kita bisa meningkatkan suatu pengalaman pelanggan dalam proses pembelian. Terus problem statement ini itu akan menjadi panduan bagi kita dalam seluruh proses desain thinking. Nah, ini cara kalau kita mengamati dari proses penjualan tadi, definisi atau proses define ini, yaitu kita dapat menetapkan suatu masalah yang ingin kita selesaikan dengan meningkatkan efisiensi proses penjualan barang. Terus kedua, membuat pernyataan tentang problem statement tadi yang jelas dan fokus pada yang harus diperbaiki dalam kasus peningkatan penjualan online. Terus ketiga ada ide. Nah, ide ini salah satu proses inovasi yang mungkin akan menjawab problem statement tadi, yang dimana di tahapan ide ini kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin ide-ide kreatif
yang mungkin dapat mengatasi suatu masalah yang telah didefinisikan. Terus menggunakan teknik brainstorming, mind mapping, dan metode lainnya untuk merangsang kreativitas dan menghasilkan ide-ide baru. Nah, jika kita mengamati dari kasus yang telah kita buat tadi, ide ini dapat kita gunakan itu dengan bertujuan untuk mengajak tim, solusinya itu mengajak tim untuk menghasilkan ide-ide kreatif untuk meningkatkan efisiensi proses penjualan. Terus kedua, menggunakan teknik seperti brainstorming atau mind mapping tadi untuk menghasilkan banyak ide-ide. Terus ketiga, kita juga jangan membatasi diri pada solusi yang ada saat ini dan mempertimbangkan suatu inovasi yang dapat membantu untuk memecahkan masalah dalam peningkatan penjualan online. Terus keempat ada proses prototipe. Nah, proses prototipe ini suatu simulasi dari ide tadi atau inovasi yang telah ditentukan. Nah, dalam tahapan prototipe ini kita harus menciptakan suatu versi awal dari solusi atau inovasi yang dipilih. Terus prototipe ini dapat berupa model atau gambaran visual yang bahkan prototipe ini berfungsional yang dapat diuji oleh tim atau pengguna akhir. Nah, kaitan proses prototipe ini jika kita kaitkan dengan kasus tadi yang kita angkat, yaitu kita dapat memilih beberapa ide-ide terbaik dan buat prototipe sederhana dari solusi-solusi tersebut. Terus prototipe dapat berupa gambaran, wireframe, atau bahkan model fisik sederhana yang dapat digunakan secara menguji konsep dalam untuk meningkatkan proses penjualan online kita tadi. Terus terakhir ada tes. Nah, tes ini adalah tahap terakhir yang dimana dia mengajak kita untuk penerapan setelah melakukan suatu simulasi. Di tahapan ini kita akan menguji prototipe atau solusi pada pengguna atau pemangku kepentingan yang sesungguhnya, yaitu melakukan sebuah evaluasi untuk melihat apakah solusi tersebut efektif atau dapat mengatasi suatu masalah yang telah kita definisikan terlebih dahulu. Nah, contoh itu uji atau tes ini jika kita kaitkan dari peningkatan atau kasus peningkatan penjualan online tadi, itu kita dapat menguji prototipe dengan pelanggan atau mendapatkan umpan balik. Terus mengamati bagaimana pelanggan kita itu bereaksi terhadap solusi yang diajukan. Terus jika diperlukan, maka kita melakukan iterasi pada prototipe dan uji kembali. Nah, itu uji dalam kasus design thinking dalam perkembangan inovasi dalam bisnis. Nah, mungkin itu aja yang mungkin saya bisa jelaskan dalam proses praktek design thinking ini yang berpenetrasi di tempat ini. Mungkin itu aja dan terima kasih.